Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen traveler. Video kali ini kita akan membahas tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Belajar tentang teori produksi, kadang-kadang kita sebagai mahasiswa menjadi kurang tertarik karena menggambarkan banyak sekali kurva-kurva atau persamaan-persamaan matematika yang harus kita selesaikan. Sebenarnya persamaan matematika ataupun kurva itu adalah berguna untuk menyederhanakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dalam teori-teori ekonomi. Oke, kita akan kembali ke tentang teori produksi. Nah, terkait dengan pertanyaan berapa banyaknya output yang harus disuplai, maka ini sangat erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Yang paling penting adalah ketika perilaku memahami sifat permintaan para konsumen di pasar. Sehingga dari analisa perilaku konsumen itu untuk memproduksi berapa sih banyaknya barang yang harus ia sediakan. Dengan alasan dengan banyaknya barang yang harus ia sediakan, produsen akan mencapai kepada tingkat produksi yang paling optimum sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Nah, salah satu perilaku perusahaan adalah dia ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi pada perusahaan atau firma dimanapun baik yang bergerak baik yang masuk pada struktur pasar persaingan sempurna, pada struktur pasar monopoli, oligopoli, atau monopolistik, semua perusahaan harus membuat keputusan-keputusan yang paling mendasar untuk mencapai apa yang dianggap sebagai tujuan utama mereka, yaitu mereka harus mencapai pada tingkat laba maksimum. Keuntungan atau keuntungan ekonomi itu adalah selisih antara pendapatan total dengan biaya total, atau profit itu total revenue dikurang total cost. Sedangkan pendapatan total itu adalah jumlah yang diterima dari penjualan produk. Berangkat dari sinilah kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang paling optimal, maka jika total pendapatan itu adalah mengikuti key pasar atau key demand, key permintaan, maka perusahaan akan berusaha untuk meminimalisasi biaya atau cost Berangkat dari profit itu sama dengan total revenue dikurangi total cost, sedangkan total revenue itu adalah jumlah yang diterima dari penjualan produk sedangkan produk itu sangat terkait dengan banyaknya produk yang diminta oleh pasar, maka akan berusaha untuk menurunkan atau mengefisiensikan atau menghemat bahasa lainnya biaya atau total cost Nah, dalam istilah ekonomi, total biaya itu adalah dari biaya-biaya tingkat pengembalian modal normal, kemudian juga biaya peluang dari setiap faktor produksi. Sedangkan istilah keuntungan dalam ekonomi itu mengacu pada keuntungan ekonomi. Nah, keuntungan ekonomi itu adalah total revenue dikurangi total economic cost. Nah, perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan tingkat pengembalian di atas tingkat pengembalian normal. Apa itu tingkat pengembalian normal? Adalah tingkat pengembalian modal yang cukup untuk membuat pemilik dan investor merasa puas. Contohnya, untuk perusahaan yang relatif bebas risiko, maka tingkat pengembalian normal itu harus hampir sama dengan tingkat bunga pada obligasi pemerintah yang bebas berisiko.
contohnya kalau obligasi pemerintah sekarang memberikan nilai sekitar 6-7%, maka paling tidak sebuah perusahaan mendapatkan tingkat pengembalian normal harus di atas 8% ya. Karena tingkat bunga pada obligasi pemerintah yang bebas risiko adalah 6-7%. Dalam jangka pendek, perusahaan beroperasi di bawah skala produksi tetap ya, jadi faktor-faktor produksinya tetap dan perusahaan tidak dapat masuk atau keluar industri. Sedangkan pada jangka panjang, perusahaan dapat menambah atau mengurangi skala operasi dan perusahaan baru dapat masuk ataupun yang lama dapat keluar dari industri. Kembali ke perilaku perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, bisa mana perusahaan harus membuat beberapa keputusan dasar untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu laba maksimum. Maka ada beberapa dasar dalam pengambilan keputusan. Pertama adalah harga pasar dari outputnya ya, yang kedua adalah teknik cara memproduksi yang tersedia, dan yang ketiga adalah harga input. Nah, harga output itu sangat menentukan pendapatan potensial, sedangkan teknik yang tersedia memberitahu kepada perusahaan berapa banyak dari setiap input yang dibutuhkan, dan harga input yang memberitahu firma berapa biayanya. Kemudian teknik produksi yang tersedia dan harga input ini adalah menentukan cost atau biaya. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa total profit itu adalah total pendapatan dikurangi total cost. Tentu saja kita harus menentukan bagaimana metode yang paling terbaik dalam mengelola total cost. Dalam usahanya perusahaan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan masyarakat tadi, dan usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dari usaha tersebut, maka dia harus memecahkan masalah yang paling pokok ya, yaitu bagaimana komposisi dari faktor-faktor produksi yang digunakan, dan masing-masing faktor produksi tersebut harus berapa jumlahnya yang harus digunakan. Sehingga timbul juga pertanyaan, komposisi faktor produksi yang bagaimana yang perlu digunakan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi ya, sehingga outputnya akan semakin banyak. Kemudian juga komposisi faktor produksi yang bagaimana yang akan meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu ya, karena ini sangat terkait dengan bahwa profit itu sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total cost-nya ya. Untuk menjawab komposisi faktor produksi untuk menciptakan tingkat produksi yang paling tinggi, maka perusahaan akan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, yaitu seperti faktor produksi yang ada 4 golongan ya, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Nah, komposisi inilah yang kemudian digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi.